Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ayusa Putri dari kelas P4 2019, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar dengan judul materi Klasifikasi Media dan Sumber Belajar. Berikut penjelasannya. Pengertian media dan sumber belajar. Media belajar sendiri mempunyai arti yaitu segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Sedangkan sumber belajar sendiri juga memiliki pengertian, yaitu secara umum sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Klasifikasi media belajar. Terdapat 6 klasifikasi media belajar. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis sendiri adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Contohnya diagram, poster, kartun, foto atau gambar, komik, bagan, papan flanel, dan lain-lain. Yang kedua, media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Contohnya buku, modul, lembar kerja siswa, handout. Handout sendiri yaitu bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru atau dosen untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, media audio. Media audio yaitu media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Contohnya radio dan tip, alat perekam pita magnetik, dan lain-lain. Yang keempat, media audiovisual. Media ini mempunyai unsur suara dan gambar. Contohnya film bersuara, video, televisi, dan lain-lain. Yang kelima, media film. Media film sendiri merupakan serangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar pada kecepatan tertentu sehingga menjadikan urutan tingkatan yang berjalan terus. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu media proyeksi diam. Merupakan media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan seperti OHP atau OHT, OPAQ, proyektor, slide, dan film strip. Akhir yaitu klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar terdapat 6 klasifikasi. Yang pertama pesan. Pesan yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Di sini, dalam dunia pendidikan, gurulah yang berperan. Guru menyampaikan ilmu yang luas kepada muridnya sehingga muridnya menjadi orang yang paham atau orang yang mengerti. Yang ketiga bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Seperti guru menyampaikan informasi ditunjang dengan adanya bahan pembelajaran, yaitu buku, video, modul, majalah, dan lain-lain. Yang keempat alat. Alat yakni sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Seperti proyektor, papan tulis, recorder, dan lain-lain. Yang kelima teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan informasi, juga perlu menggunakan orang, bahan, alat, dan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain.
adalah lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik. Lingkungan fisik dapat bersifat gedung sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, museum, dan taman. Dan yang non-fisik yaitu suasana belajar dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.